Penagihan di tahun 2025 semakin keras dan juga semakin kejam. Ada salah satu nasabah yang dia itu didatengin di si lapangan 5 orang sekaligus. Padahal dia sendiri hanya punya utang di satu aplikasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya penagihan di si lapangan pinjol atau FC ya, yang ternyata ada yang viral kemarin itu, atau saya sendiri pernah dapet screenshotan juga di Facebook, didatengin 5 orang sekaligus. Padahal si nasabah tersebut hanya punya utang satu aplikasi aja. Jadi satu aplikasi ini memanggil 5 orang DC datang ke rumah nasabah tersebut, digeruduk 5 orang, jadi semakin menakutkan penagihan tersebut. Ya kalau misalkan datangnya satu orang sih ya oke lah ya, tapi kalau misalkan datangnya sampai 5 orang, mungkin semua orang juga bakal takut dan juga bakal panik juga, karena memang ya 5 orang kayak gitu kan dikira mau ngerampok atau mau apa kan gitu kan, ya memang menakutkan juga. Padahal si nasabah tersebut hanya punya hutang di satu aplikasi aja, dan kebetulan memang aplikasi tersebut punya DC lapangan atau punya FC ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau bahas, dan berita tersebut pernah beredar juga di medsos. Mohon maaf saya sambil nengok ke sini ya, karena kebetulan saya sendiri sambil megang tablet untuk membaca referensi, dan juga saya sendiri menelusuri lebih dalam lagi, lebih detail lagi terhadap postingan di Facebook tersebut. Nah, memang saya sendiri menemukan postingan tersebut ya di pinjaman online Indonesia. Nah, di sini memang ada berita ataupun ada yang memposting bahwasanya satu orang nasabah tersebut didatangi oleh 5 DC akibat galbay dengan nominal sekitar 12 jutaan. Terus kemudian saya sendiri akhirnya menelusuri lebih dalam lagi, lebih detail lagi, ternyata itu adalah postingan dari DC pinjol atau dari admin pinjol, teman-teman. Jadi memang ya, kalau cara di situ ada aja. Cara di situ unik ya. Cara penagihan pinjol tuh emang keren. Karena memang ya contohnya misalkan ada nasabah ya, atau saya contoh admin pinjol tersebut kayak saya misalkan. Saya ini bikin postingan saya ditagih sama DC pinjol. Terus kemudian ada DC-nya itu 5 orang, cuman padahal utang saya cuma 12 juta. Terus kemudian saya sendiri datengin sama 5 orang dan saya sangat takut, diposting ke media sosial Facebook, jebret. Akhirnya banyak orang percaya bahwa postingan tersebut adalah nasabah. Padahal postingan tersebut itu adalah admin DC ataupun admin pinjol. Fungsinya apa? Fungsinya agar nasabah tersebut pada takut. Nasabah tersebut pada grogi, nasabah tersebut pada stres, nasabah tersebut pada depresi, yang akhirnya nasabah-nasabah tersebut pada mau bayar pinjol karena ketakutan mau didatangin DC lapangan sampai 5 orang. Nah, ini memang ada-ada aja ya caranya ya. Dan apakah itu efektif? Dan saya lihat komentar-komentarnya dan juga pertanyaan dari temen yang nanya ke Instagram sini ya, jadinya takut. Orang-orang akhirnya pada takut, orang-orang akhirnya pada kepikiran, orang-orang akhirnya pada mau bayar pinjol. Dan dari situlah admin pinjol tersebut berhasil menagih para nasabahnya. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus berhati-hati juga dalam bermain medsos, karena banyak postingan yang kita tidak tahu pertama. Lalu kemudian yang kedua juga, kasarnya tuh banyak berita hoax, banyak berita yang menipu, banyak berita yang diputarbalikkan, banyak sesuatu yang terlihat realita tapi ternyata padahal itu palsu. Ada yang seperti palsu tapi sebenarnya nyata dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar aja menyaring informasi di media sosial. Dan saran saya teman-teman semuanya, setelah dapat informasi di media sosial, tolong teman-teman juga semuanya tuh mencari lagi ya, informasi ini benar atau tidak, punya kredibilitas atau tidak. Kalau Anda dapat ilmu seperti ini, kalian coba cari lagi di Google atau di googling gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu hal kehati-hatian kita dalam mempercayai media sosial, karena media sosial itu banyak dunia tipu-tipu. Hal nyata dibilang palsu, hal palsu dibilang nyata, dan itulah media sosial. Oleh sebab itu saya sarankan buat teman-teman semuanya hati-hati dalam bermain media sosial. Oke, saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.